sangat berat guys ya. Sungguh sangat berat sekali untuk kita menyaingi Malaysia. Karena Malaysia yang dulu itu tak sama dengan Malaysia yang sekarang. Bahkan sekarang ini terbukti ada beberapa hal yang harus kita pelajari dari kesuksesan Malaysia. Dan saya nggak tahu ya, untuk 5 hingga 6 tahun ke depan, Malaysia itu sudah secanggih apa ya guys ya? Apakah bisa kita dapat menyaingi hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi hari ini bersama saya. Apa kabar Anda semua di sana? Tentunya seperti biasa saya akan menyapa Anda. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa jasmani juga rohani, dan apapun itu pekerjaan, kegiatan yang kita lakukan, yang kita kerjakan di dalam maupun di luar rumah, semoga juga diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin amin ya robbal alamin. Baik, satu video, satu pembahasan yang akan kita reaksi kali ini guys ya. Ini terkait tentang AI atau Artificial Intelligence, kecerdasan buatan ya guys ya. Nah, sangat menarik ya. Pasti Anda sudah mengetahui terkait tentang AI ini ya guys ya. Nah, di sini ternyata ya di Asia, ataupun lebih tepatnya lebih berfokus kepada ASEAN nih guys ya. Ternyata Malaysia itu menjadi negara terdepan untuk mengembangkan teknologi ini guys, AI. Nah, saya ingin tahu ya guys ya, dari banyak negara yang ada di ASEAN ini ya, dari Indonesia, Laos, Myanmar, Thailand, Filipina, dan berbagai negara lainnya, ternyata Malaysia ini lebih terdepan dalam mengembangkan AI ini guys ya. Nah, saya ingin tahu ya, ini tingkat keseriusan Malaysia untuk mengembangkan AI ini seperti apa ya? Kok bisa dapat melebihi negara-negara yang ada di Asia ini guys ya? Malaysia menjadi salah satu negara terdepan katanya guys ya. Dalam video yang akan kita reaksi ini, Malaysia adalah menjadi negara paling terdepan dalam mengembangkan kecerdasan buatan ini guys ya. Nah, saya ingin tahu ya, seserius apa Malaysia sehingga dapat diklaim Malaysia menjadi negara terdepan dalam teknologi AI ini guys ya. Saya ingin tahu ya guys ya, seserius apa sekarang Malaysia dalam mengembangkan teknologi ini. Tanpa banyak basa-basi, kita akan mereaksi. Ini dia. Artificial intelligence, or AI, is taking the world by storm. This digital tsunami is reshaping how we live and work at an unprecedented pace. In the heart of Southeast Asia, Malaysia is setting sail to be at the forefront of this technological revolution, riding the wave to fuel its economic ambitions. The goal? To become an AI powerhouse in the region. The stakes are high and the reward is enormous. By 2030, AI is projected to boost Southeast Asia's economy by $1 trillion. And Malaysia is positioned to gain a significant share. AI ini seperti banyak teknologi baru, ada satu bidang yang mesti dikuasai sekarang dan mesti diterima kelajuan perubahan yang memaksa kita untuk cepat menangkapnya. Recognizing its game-changing potential, Malaysia has made AI a cornerstone of its development agenda. Malaysia is not unlike any other countries. It's trying to get its footing, grappling with understanding this AI boom, especially in the last 2 years. At the heart of the government's approach to the AI strategy is to look at it from the bigger picture of how to digitalize the economy. The government is readying the ecosystem to tap into this AI boom for Malaysia's economic benefit. The plan is to transform industries, enhance services, and drive significant economic growth. In just the first half of 2024, Malaysia launched its first AI university faculty, rolled out a 5-year talent roadmap, and formed a national AI consortium. Prime Minister Anwar Ibrahim is leading the charge, attracting big investments from global tech giants. Ya guys, saya percaya sekarang ya, karena terlalu seriusnya Malaysia sampai dia sudah membuat satu universitas fakultas AI guys. Wow, itulah membuktikan tingkat atau level keseriusan dari Malaysia dalam menerima teknologi-teknologi terbaru ya guys ya.
Jadi tidak menutup diri ya dengan teknologi yang masuk. Oke, kita In play. line with his mission to make Malaysia a regional hub for artificial intelligence. It's a tight race among several Southeast Asian countries, but Malaysia is emerging as a formidable contender. Malaysia is strategically placed. You've got a country that has enough space. We have got energy. We've got resources. We've got water, and of course, we also have government policies. Malaysia is ready for the digital economy, and our government is going to take all steps necessary to make sure that not just our country but our neighbours around us regionally are prepared to take full advantage of it. But what do ordinary Malaysians think about this rapid integration of AI into their lives? AI may take over the whole world and they'll be the rulers of us. Look at this, so perfect, they can do everything. That's my greatest fear. At the end of the day, you still need human beings. If you have problems with your social media, you would rather talk to a person to get it done compared to talking to AI. I think it's a good thing that to help us to be more effective, to help us to be more, to take away job that people like human don't really want to do. There'll be a big positive and negative as well, but it is what it is. The future is heading that way, so I think either we adopt it, go with it, or we'll be left behind. As AI streams into our daily routines, its impact, while subtle, grows more tangible. Many of us depend on it, often in ways we may not realize. Hey Siri, can you read out my events for the day? Today you have 3 events. From 1600 hours to 1700 hours, you have meeting. From 1700 hours to 1800 hours, you have filming. And from 1800 hours to 1900 hours, you have dinner event. That's everything. Thanks Siri. Looks like a busy day ahead. I better get started on lunch. Oh, level AI di Malaysia itu sudah masuk ke level ini guys ya. Sudah merambah ke masyarakat yang ada di sana guys ya. Nah, semakin lama ini tentu akan semakin luas ya, bahkan sampai ke tingkat ke pedesaan ya guys, atau perkampungan seperti itu ya. Wow, ini akan semakin maju guys. Kabar ini adalah kabar baik sehingga meningkatkan level persaingan di negara-negara yang ada di ASEAN ini guys. Pasti ya. Dan Malaysia tentu menjadi kompetitor yang paling tangguh untuk menjadi pesaing berat ya. Oke, like. To see what I can whip up, I turn to this AI-powered recipe app, which scans the contents in my fridge and suggests meals I could make. This doesn't sound very appetizing. I think it's time to go to the grocery store. At this supermarket in Putrajaya, AI is changing the way we shop. So one of the features of this smart cart is this recipes function, which is really useful for someone like me so that I keep focused and don't go overboard shopping at this grocery store. So let's see, I'm craving something high protein today, and let's scroll through the recipes. I guess this spaghetti recipe of chicken and avocado looks good. I have some of those ingredients at home, so let's see what we'll need to get inside the store today. These smart carts were developed by Retailetics, a local tech company aiming to enhance shopping experiences by analyzing habits and preferences. Hi, Shaji. Hey, hi, Afifa. How are you? Good. Great. I see you're using the smart cart. Yes, so I'm going to cook some chicken pesto pasta today, and obviously I'm going to need a pack of spaghetti. How do I use this? It's a straightforward process. I scan the item to check the price, and sensors confirm that I have placed the right items in the trolley. These are some basic features, but the ever-evolving nature of AI promises even more innovation for retailers willing to push the boundaries. Okay, Shaji, what's been some of the biggest challenges in terms of implementing AI in traditional retail stores and shopping? I think it's acceptance. Retailers are not someone who takes kindly to change because they don't want to upset customers.
So that has been some of the biggest challenges there. But we were kind of surprised. They really liked the technology. They felt it was useful to them and something they think would make a difference in how they deliver experiences to their customers. As I stroll down the aisles, it's clear that these smart cards are more than just a matter of convenience. They represent a new era in retail, designed to make shopping more efficient, personalized, and engaging. The adoption of AI into our daily routines is just the beginning. As we increasingly rely on AI to manage our day, its influence expands further, reshaping industries and redefining what is possible with technology. Dan demikian tadi guys, video yang baru saja kita reaksi ya. Dan saya katakan di sini ya, dari video yang sudah kita saksikan ini sangat berat guys ya. Sungguh sangat berat sekali untuk kita menyaingi Malaysia. Karena Malaysia yang dulu itu tak sama dengan Malaysia yang sekarang. Bahkan sekarang ini terbukti ada beberapa hal yang harus kita pelajari dari kesuksesan Malaysia, dari pencapaian Malaysia, dari prestasi yang mereka ukir sekarang ya guys ya. Termasuk ini ya, kecanggihan teknologi AI yang baru saja mereka pelajari, yang mereka fokuskan ya, ini untuk kemajuan negara dan juga apapun itu aktivitasnya yang mereka lakukan ya, di luar, di rumah, dalam pekerjaan, dalam aktivitas apapun ya, termasuk saat mereka berbelanja ke supermarket, mereka juga akan menggunakan ini. Dan saya nggak tahu ya, untuk 5 hingga 6 tahun ke depan Malaysia itu sudah secanggih apa ya guys ya. Apakah bisa kita dapat menyaingi hal-hal semacam ini? Namun bukanlah kita tidak serius juga ya guys ya untuk menerima teknologi atau kecanggihan semacam ini di negara kita. Namun sudah dapat terlihat ya dari video ini bahwa Malaysia itu adalah satu kompetitor yang sangat tangguh yang untuk dapat kita saingi guys ya. Berat ya, karena memang untuk yang terdepan ya, Malaysia menjadi negara yang paling menerima teknologi ini dan juga mempelajarinya serta menerapkan ya di dalam kehidupan sehari-hari. Siapapun dapat melakukannya, termasuk Perdana Menteri ya, termasuk juga Sultan dan apapun itu, dan juga masyarakat umum juga akan dapat kemudahan akses semacam ini ya guys ya. Bahkan di rumah mereka sendiri, bayangkan di rumah mereka ada teknologi secanggih ini. Bagaimana kita guys? Apa yang akan kita lakukan? Tentu kita juga akan melihat, akan mempelajari, dan juga akan menerapkan ya sama seperti yang mereka lakukan. Ini demi untuk mempermudah apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas yang kita lakukan guys. Dan lagi-lagi dari hal apapun itu, termasuk pendidikan, kesehatan ya, AI, teknologi tercanggih saat ini pun, Malaysia itu menjadi negara yang paling fokus ya. Nah, apa yang harus kita lakukan seperti ini? Ya, di saat kita harus menerima segala apapun itu kecanggihan global yang pastinya masuk ke negara kita, apakah kita harus mempelajarinya, apakah kita harus berfokus seperti apa yang telah dilakukan Malaysia, atau mungkin kita harus tertinggal dengan kemajuan teknologi di saat negara lain itu sudah menerapkan kemajuan di dalam negaranya, apakah kita hanya dapat berdiam diri? Tentu tidak ya guys ya. Indonesia ini juga sedang berjuang, termasuk IKN itu guys ya. Itu adalah wujud dari pembangunan dan kemajuan negara Indonesia guys ya. Termasuk juga dengan teknologi seperti ini guys ya. Nah, Malaysia ya ternyata bukan hanya industri, bisnis, dan perekonomian. Malaysia itu menjadi negara yang paling welcome terhadap teknologi-teknologi baru ya guys ya. Dan saya yakin guys, saya yakin jika Malaysia terus-menerus berfokus dalam hal-hal semacam ini, maka tidak lama lagi Malaysia akan menjadi negara maju, menjadi negara dikdaya guys ya, dalam sektor industri, bisnis, perekonomian, dan juga teknologi guys ya. Saya yakin. Karena sekarang saja ya, Malaysia itu sudah sangat serius dalam berbagai hal. Dan teknologi menjadi syarat utama ya, bagi satu negara itu akan menjadi maju ataupun tidak ya guys ya. Termasuk kita lihat Korea, Singapura, Amerika ya, Australia, dan berbagai negara maju lainnya. Ini sudah menerapkan ini guys ya di semua sektor pelayanan, termasuk dalam pekerjaan mereka juga di rumah ya guys ya. Dan Malaysia juga melakukan hal yang sama. Nah, ini sudah sama rata ya guys ya. Bagi Malaysia dan juga negara-negara maju lainnya sudah sama rata ya. Dan pengakuan apa lagi sih yang diharapkan ya oleh seseorang yang mengatakan bahwa negara Malaysia itu
belum menjadi negara maju saat ini. Nah, sekarang sudah terbukti bahwa keseriusan Malaysia itu betul-betul untuk kemajuan satu negara, guys, untuk kemajuan negaranya dan juga masyarakatnya. Jadi pola pikir, konsep ideologi mereka ya tidak akan pernah meninggalkan hal yang terkait tentang tradisional, tapi juga menerima terkait tentang kemajuan-kemajuan teknologi saat ini, guys. Jadi 2024 dan di 2028 Malaysia sudah pasti akan dapat mencapai satu titik yang pastinya sudah ditargetkan oleh pihak kerajaan dan menjadi negara maju, salah satu negara yang paling tangguh, yang paling menjadi kompetitor utama di ASEAN ini, guys. Oke, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dan semua mohon dimaafkan dan aku kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.